Sahabat PCI, hari ini kami berada di kantor Kejaksaan Negeri Depok, di mana hari ini kita akan berbincang dengan Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Bapak Sri Kuncoro. Kali ini kita akan membahas tentang WBBM, apa program WBBM di Kejaksaan Negeri Depok ini. Kita kumpas pada siang ini. Terima kasih. Kebetulan Alhamdulillah Kejaksaan Negeri Depok tahun 2020 kemarin sudah dapat meraih zona integritas wilayah bebas dari korupsi (BBK), dan tahun ini kita juga akan berupaya untuk bisa mendapatkan predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani BBBM. Jadi upaya yang kita lakukan tentunya dalam konteks BBBM ini adalah bagaimana kita memberikan peningkatan yang mungkin signifikan lah terkait dengan masalah pelayanan publik. Nah, terkait dengan itu ada beberapa yang memang sudah kita lakukan. Jadi kalau saya kira kalau hal yang sifatnya fisik dan segala macam kan di BPK kita udah standar lah. Tapi sekarang bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik tersebut untuk bisa memperoleh predikat zona integritas BBBM tadi. Jadi beberapa yang sudah kita lakukan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Yang pertama misalnya perkara terkait dengan tilang, kita juga sudah memberikan layanan tilang itu betul-betul cashless di sini. Jadi semuanya pembayaran sudah menggunakan semua channel keuangan yang ada, mau pakai Indomaret, mau pakai kantor pos. Jadi datang ke sini itu tinggal mengambil barang buktinya. Saya pernah menitin itu tidak lebih dari 3 menit, orang dari para pelanggan ngambil barang bukti itu sudah terlayani dengan baik. Jadi ada peningkatan. Kalau sebelumnya kan ada yang masih bayar walaupun dilayani oleh petugas BRI gitu kan. Jadi masih bayar di sini, jadi agak lama mereka nunggu. Tapi sekarang mereka lebih cepat kita layani. Itu satu. Yang kedua lagi terkait dengan pelayanan masalah barang bukti. Kebetulan tahun kemarin kita dapat kiriman dari Kejaksaan Agung mobil barang bukti, jadi kita manfaatkan juga untuk tahun ini dalam rangka untuk BBBM tadi. Kita juga punya program untuk pengembalian barang bukti langsung kepada para korban atau yang berhak lah, dan itu gratis. Jadi kita langsung, jadi mereka nggak perlu ngambil barang buktinya begitu sudah inkrah, mereka nggak perlu datang ke sini, tapi langsung kita antarkan ke rumah-rumah mereka yang memang itu menjadi korban atau memang orang yang berat terhadap barang bukti yang sudah diputuskan pengadilan. Terus yang ketiga juga kita tentunya ingin mendekatkan juga dengan masyarakat terkait dengan pelayanan. Jadi kita saat ini dalam mungkin 1-2 minggu depan ini insya Allah sudah bisa selesai. Kita akan membuat pos pelayanan hukum terpadu di kantor balai kota. Jadi di kantor balai kota nanti kalau sudah ada pos pelayanan hukum terpadu itu kita disiapkan ruangan dengan sarana prasarana yang ya cukup lah di situ. Kita nanti ada ya petugas piket di sana. Jadi nanti apakah itu bidang Pidum, apakah itu bidang Intel, apakah itu bidang Datun, nanti ada petugas yang akan piket di sana, termasuk kita semacam membuat cabang PTSP di sana. Jadi ketika OPD, organisasi pemerintah daerah di sana mau ngirim surat ke sini, nggak perlu ke sini lah, langsung masukkan di sana. Kita udah siapin scanner segala macam itu. Jadi dengan si PD kan kita sudah langsung jalan aplikasi. Jadi itulah beberapa yang mungkin nanti inovasi-inovasi lah untuk pelayanan publik itu untuk ke depan dalam rangka untuk meraih BBBM untuk Kejaksaan Negeri Depok. Dari 3 yang tadi disebutkan kan, satu itu tentang pelayanan cashless ya. Terus pelayanan tilang, yang ketiga kan pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu ini sudah hal yang baru ya di secara nasional. Itu nantinya di pelayanan terpadu ini dari semua sektor atau dari kejaksaan aja yang di kantor tersebut? Ya, yang di kantor itu terpadunya adalah terpadu di kita. Jadi terpadu di kita itu kan nanti misalnya fungsi Datun itu kan banyak sekali pendampingan kegiatan-kegiatan di pemerintah kota itu kan banyak minta pendampingan kita. Jadi kadang-kadang sering koordinasi segala macam itu daripada mereka wirawiri ke kantor, jadi mereka bisa langsung di sana. Kemudian nanti di bidang intelijen nanti kegiatan penerangan, penyuluhan hukum pun juga, karena kebetulan itu di tempat yang nanti ruangan yang dipakai itu adalah memang tempat pelayanan publik di Depok. Jadi orang mau bikin KTP, orang apa itu ada di situ. Jadi banyak masyarakat umum juga datang ke situ. Terus kemudian nanti misalnya nanti ada yang piket dari teman-teman jaksa yang dari Pidum misalnya gitu. Siapa tahu ada yang mungkin konsultasi, Pak saya kena tilang terus gimana misalnya, mereka mau nanya, atau Pak saya jadi korban KDRT misalnya gitu, itu seperti apa. Nah mungkin ada yang konsultasi kasus-kasus supaya nanti juga bisa dihubungkan dengan teman-teman penyidik di Polres misalnya gitu kan, nanti supaya oh ya lapor ke sana aja begini. Nah seperti itulah kita, intinya kita bagaimana membuka diri dan kita lebih mendekatkan. Jadi bukan kita hanya berdiri di kantor nungguin orang datang, karena sesungguhnya ya banyak orang yang datang ke sini itu kan kadang-kadang agak segen. Datang ke kantor kejaksaan itu agak segennya itu bukan apa-apa, kesannya kok gimana ya, kok serem ya, tapi kadang-kadang ya udahlah kita yang mendekat kan. Kalau mereka takut mendekat, kita yang mendekat gitu kan. Itu konsepnya. Mungkin lebih ke teknis pelayanan terpadu nanti. Nantinya itu di bawah mana Pak?
Maksudnya langsung di bawah? dikejar. Nanti kan banyak nih, ada Pitsus, dari Pitsus ada Intel. Ya. Nah, nantinya yang jadi koordinatornya siapa di Oke. pelayanan itu? Ya, tentunya kalau koordinator kita masukkan bisa juga sebagai itu bagian dari kegiatan BBBM tadi. Oh, Nah, kegiatan BBBM tadi kan kita sudah ada kayak semacam kepanitiaannya. oh Jadi iya ada berarti struktur di organisasinya. BBM. Jadi ada Oh, iya, iya, iya. koordinator Betul, tim betul. area perubahan itu kan Ah, ada. Jadi oh, nanti iya, di situ di situ. ya kita bagian dari sebuah mekanisme kerja di tim BBBM itu sendiri sih ya. Oke. Jadi ya orangnya juga itu lagi sih. Lah, terus kaitannya dengan SDM-nya nanti gimana, Pak? Apakah Ya, itu kalau untuk SDM-nya itulah yang kemudian nanti kita buat mekanisme kerja. Jadi kita nanti akan kita piketkan di sana secara bergilir. Nanti ada surat tugas atau surat perintah gitu. Jadi kalau bayangan saya itu kebetulan kalau untuk saat ini layanan di PPKS ini tapi sekarang jam 12 lebih cepat dilaksanakan itu satu. Yang kedua lagi terkait dengan pelayanan bayangan saya kalau kondisi normal kita akan bikin 2 shift. Jadi shift 1 jam 8 sampai jam 12 istirahat, nanti balik ke kantor, nanti ada shift 2 lagi petugas yang sampai sore. Tapi sementara ini karena di sana sendiri juga baru sampai jam 12, nanti kita akan bikin 1 shift. Jadi nanti ada surat perintahnya. Kita bahkan di sana nanti kita juga akan pasangin absensi. Jadi walaupun dia nggak perlu datang ke kantor absen, tapi absen juga kan kita langsung pindah wajah, nanti masuk aplikasi kita sudah langsung bisa masuk ke server. Di sana pasangin juga. Hari kerjanya nanti? Ya? Hari kerjanya Hari Senin kerja sampai ya hari Jumat. kerja sesuai dengan hari kerjanya pemerintah. Artinya kan hari pemerintah kota di balai kota itu juga sama seperti kita 5 hari kerja. Ya Senin sampai Jumat tetap. gitu. Ya Sabtu Minggu libur, ya libur. Nanti kita nggak punya uang lembur, Mas. Iya, Pak. Kirain Pak untuk Sabtu pertama Minggu. pilot project dari Senin sampai Oh hari enggak, Kamis. enggak. Langsung Full pokoknya langsung full kita akan itu. Jadi sekarang lagi disiapkan ruangannya. Nanti moga-moga dalam waktu seminggu 2 minggu ini sudah bisa selesai, sudah bisa kita apa namanya. Bahkan kalau program Kajati pun kita juga mau membangun untuk tahti, Mas. Tahanan dan barang bukti juga nanti kita punya gedung lama kita manfaatkan untuk itu. Sedang nanti kita poles-poles lah. Itu juga kalau perlu nanti kasih BB nginep kantornya semuanya pelayanan di sana. Iya, Pak. Seperti itu. Makasih, Pak ya. Oke, sama-sama. Selamat, Pak. Ya.